Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa dalam giat Morning Call GPIB hari Rabu 21 Februari 2024 bersama dengan saya Pendeta Berilos Panggabean, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, Kalimantan Timur, Mupel Kaltim 2. Bacaan kita pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala kerendahan hati kami mohon hikmat dan kasih-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga saat kami membaca, kami diperlengkapi untuk mengerti akan firman-Mu, lalu juga dimampukan untuk menyatakannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Bersabdalah Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita membaca dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB dimanapun berada, ada hal-hal yang di dalamnya sulit untuk dilakukan, atau mau dikatakan ujian terberat adalah ketika kita menghadapi apa yang di luar kemampuan kita. Apa saja yang di luar kemampuan kita? Seringkali kita menganggap bahwa kita hebat, maka kita tidak mau merendahkan hati atau merendahkan diri. Seringkali kita merasa berkuasa, tapi kita tidak mau menjadi orang yang dipimpin atau menjadi orang yang sama dengan orang yang dipimpin. Petrus memberikan nasihat kepada para penatua. Dia tidak mengatakan dariku Rasul Petrus, tidak. Tapi dia berkata kepada para penatua itu, aku sebagai teman penatua. Sangat luar biasa, Petrus mensejajarkan posisinya atau kedudukannya sebagai rasul menjadi sama dengan penatua. Sehingga di dalam hal ini
dia tidak melihat bahwa dia menjadi orang yang hebat. Yang kedua, dia tidak menjadi orang yang merasa saya murid yang paling dikasih. Saya menjadi orang yang hebat karena bersama Yesus. Yesus tidak ditampakkan dalam kehebatannya oleh Petrus, tapi Yesus ditampakkan dalam apa yang dia jalani untuk menderita. Dikatakan di sini, dan saksi penderitaan Kristus. Nah, sahabat GPIB, Paulus disebut rasul, Petrus juga bisa disebut rasul. Tapi dalam bacaan kita melihat bagaimana Petrus tidak menekankan hal itu. Nah, apa nasihat Petrus? Dan dalam rangka apa dia memberikan nasihatnya? Tentu situasi jemaat di berbagai tempat yang ada dalam judul pertama atau pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di situ dikatakan orang-orang pendatang yang tersebar. Berarti bisa dikatakan umat Kristen atau umat yang percaya yang menjadi diaspora atau berada di daerah-daerah yang disebutkan tadi. Petrus melihat bahwa ada hal-hal yang membuat persekutuan jemaat tidak lagi saling menghormati, persekutuan jemaat tidak lagi saling menghargai karena melihat posisi, karena merasa hebat dan seterusnya. Sehingga Petrus membagi dua kategori dalam bacaan kita. Dikatakan berbicara tentang pemimpin. Pemimpin yang seperti apa yang Petrus ingin lihat atau ajak kita melihatnya. Yang mau dikatakan di sini oleh Petrus demikian. Katakan, janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Tidak boleh kata memerintah. Lebih baik melayani, mengajak, merangkul karena dia dipercayakan. Sahabat GPIB, itu bagian-bagian yang Petrus ingin angkat, menasihatkan para pemimpin, penatua, atau siapapun yang dipercayakan Allah untuk mengembalakan domba. Dia harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh perhatian, dan tidak menyombongkan diri. Bahkan dia harus merendahkan hati dan dirinya. Yang kedua, seringkali juga hubungan orang tua dengan yang lebih muda. Di sini dikatakan, demikian juga orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kenapa diajak untuk orang muda tunduk kepada orang-orang yang lebih tua? Mungkin gambaran orang muda adalah gambaran orang yang masih idealis, masih belum membuka diri tentang bagaimana mengembangkan pelayanan ataupun kehidupan saling menghargai dan menghormati. Terlebih dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih dahulu hidup dalam pelayanan yang ada. Sehingga apa yang diajak oleh Petrus di sini, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Harus merendahkan diri. Orang muda kepada orang tua atau juga sebaliknya. Sahabat GPIB, Allah menentang orang yang congkak, tapi Allah memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Maka prinsip seorang pelayan atau pemimpin di dalam kehidupan takut kepada Allah adalah merendahkan dirinya dan ada di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat. Sehingga dia hanya mengandalkan Tuhan dengan kekuatan tangannya yang luar biasa. Tidak mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan cara berpikir ataupun kekuatan masing-masing, tapi mengandalkan kekuatan tangan Allah yang punya kuasa. Nah, demikian sahabat GPIB, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Petrus yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ada ataupun dipercaya, namun melakukan segala sesuatu dengan tidak baik. Tapi dia merangkul, mengajak untuk
memberikan perhatian kepada yang diperlukan, kepada mereka yang membutuhkan pelayanan-pelayanan yang ada. Karena apa? Semua orang dipercaya untuk mengembalakan bagian-bagian kecil dalam kehidupan persekutuan yang ada di tengahnya. Di minggu ke-6 Prapaskah, kita ada dalam waktu untuk melihat bahwa merendahkan diri, merendahkan hati menjadi bagian utuh dari pengikut Kristus. Kristus adalah gembala kita. Dia sudah menunjukkan kepemimpinannya dengan merendahkan diri dan hati. Maka kita yang dipercaya dalam persekutuan sekecil apapun, kita merendahkan diri, merendahkan hati untuk berjalan bersama, menghormati persekutuan yang ada, sehingga hanya satu yang dimuliakan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri renungan kita ataupun acara kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita mendukung dalam doa untuk kegiatan yang dilangsungkan secara sinodal oleh GPIB, yaitu sidang tahunan atau PST tahun 2024 yang dilaksanakan di Mupel Kaltim 2, tepatnya di Kota Samarinda pada tanggal 7 sampai dengan 9. Lalu dilanjutkan tanggal 10 untuk penutupan dan sekaligus peneguhan bagi 60 lebih mereka dalam posisi jabatan pelayan firman dan sakramen di GPIB yang akan dilaksanakan di GPIB Jemaat Immanuel Samarinda. Mari kita dukung seluruh persiapan yang dilakukan oleh Majelis Sinode, oleh panitia penyelenggara, maupun oleh mereka yang akan mengambil bagian, menyajikan materi, bahkan memimpin persidangan tersebut. Serta biarlah panitia bekerja dengan baik dan Tuhan mencukupkan pendanaan yang diperlukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur dalam firman-Mu kami dihantar melihat nasihat yang luar biasa ketika kami dipercayakan Tuhan untuk ada dalam satu lingkup persekutuan. Kami tidak melakukannya menurut keinginan atau apa yang ada pada kami, tapi bagaimana kami merendahkan diri dan hati kami, hanya mengandalkan kekuatan tangan Tuhan yang punya kuasa, sehingga di dalamnya, dalam merendahkan hati atau diri, kami dimampukan, diperlengkapi, dan saling menghormati sebagai satu persekutuan, baik antara pemimpin dan yang dipimpin, antara orang muda dengan orang tua. Berkati Tuhan GPIB dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti acara Morning Call GPIB pada saat ini dan hari-hari sebelum serta sesudahnya. Berkati Tuhan kegiatan secara sinodal sidang tahunan GPIB yang akan dilaksanakan tanggal 6 ke tanggal 7 hingga tanggal 9 di Kota Samarinda dan dilanjutkan dengan peneguhan bagi pelayan firman dan sakramen GPIB tanggal 10. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan pendanaan yang ada. Tuhan sertai mereka yang akan mengambil bagian selaku peserta pada waktu pelaksanaannya. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk rapat kerja tahunan dari Yayasan Pendidikan GPIB atau Yapendik GPIB yang akan dilaksanakan tanggal 2 hingga 4 Maret yang akan datang. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik di Kota Samarinda. Terima kasih Bapak. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, kerja layan dan persekutuan, kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, para pelayan Tuhan, para umat Tuhan di Minggu Prapaskah ke-6 ini, hanya ke dalam tangan kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kami naikkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Morning Call GPIB pada saat ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.